Oke, iya teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang how cooking affect the nutrition content of foods. Jadi sekali lagi ini evidence based, jadi ada bukti ilmiahnya berdasarkan proses, ada artikel penunjangnya teman-teman. Jadi ini terbitan November 2019 artikelnya ya. Eating nutrition foods can improve your health and energy level. Yes, benar banget kan? Karena makan makanan sembarangan aja, dalam tanda kutip sembarangan, nggak kita perhatikan kandungan nutrisinya, itu selain bisa buat kita kenyang, juga bisa buat kita jadi lebih berenergi. Apalagi kalau kita makan makanan yang bernutrisi. Nutrisi ini maksudnya seperti apa sih, Coach? Nutrisi ini maksudnya adalah mengandung makro dan mikro. Kalau teman-teman perhatikan, dalam dunia gizi ataupun dunia perdietan, itu nutrisi itu dibagi menjadi dua, makro dan mikro. Makronutrisi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa disebut makro? Karena dibutuhkan dalam jumlah banyak dan penting. Nah, udah tahu makro, tapi kenapa banyak orang yang benci karbo, benci lemak, benci protein, padahal itu makro, teman-teman, ya. Jadi yang kita atur sebenarnya adalah komposisi makronya. Nah, jadi kalau kita mau turun berat badan, kalau kita mau naik berat badan, kalau kita mau maintain berat badan kita, yang kita mainkan adalah bukan menghilangkan, tapi mengatur komposisi makronya. Kemudian di sisi yang lain, mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya vitamin dan mineral kan mikro sedikit, tapi kalau nggak ada, nggak akan bisa jalan, teman-teman, metabolisme tubuh kita. Ambil contoh misalnya NaCl, natrium dan klorin. Kalau misalnya nggak ada garam, maka tubuh kita kondisi isotonik dan segala macamnya itu juga akan terganggu proses metabolismenya. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada ya vitamin dan mineral. Nah, jadi fakta yang luar biasanya, cara kita memasak ternyata justru menjadi penyebab utama seringkali nutrisi dalam makanan tuh berkurang atau hilang, teman-teman, tanpa kita sadari. Ya. Nah, artikel ini itu memberitahukan kepada kita semua bagaimana variasi dari metode kita memasak itu ternyata cukup mempengaruhi kandungan nutrisi dalam makanan kita. Ya. Nah, nutrient content is often altered during cooking. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal, seringkali pada saat kita memasak, itu kita justru secara tidak sadar menghilangkan kandungan nutrisi yang ada di makanan tersebut. Ya, walaupun cara masak itu meningkatkan proses atau memudahkan pencernaan kita untuk menyerap nutrisi. Ya, misalnya nih ambil contoh, yang tadinya pencernaan kita butuh waktu lebih lama, butuh effort, lebih usaha lebih banyak untuk bisa mencerna makanan, tapi karena udah dimasak, jadi lebih mudah diserap. Nah, jadi sebagai contoh misalnya nih, protein yang ada pada telur itu 180% lebih mudah dicerna daripada protein pada telur mentah. Emang ada yang makan telur mentah, Coach? Ada kali ya yang makan telur mentah ya? Ada teman-teman. Kawan saya waktu itu yang lagi mau apa sih namanya? Tuh Coach Citra tuh yang gym freak tuh. Ternyata makan telur mentah itu 180% akan jauh lebih mudah dicerna proteinnya kalau dimasak, teman-teman. Bagaimanapun, ya di sisi lain, memasak itu bisa membantu pencernaan kita.
Tapi di sisi lainnya, beberapa cara kita memasak itu justru mengurangi nutrisi-nutrisi kunci atau nutrisi-nutrisi penting dalam tubuh kita. Ya. Dan beberapa nutrisi yang seringkali berkurang itu teman-teman, yang pertama adalah vitamin yang larut dengan air. Wah, ini ambil contoh misalnya, ketika kita merebus brokoli terlalu lama. Kalau teman-teman perhatikan, brokoli yang kita rebus terlalu lama, itu klorofilnya atau zat hijau daunnya akan berkurang. Kenapa? Karena kalau teman-teman sadari, air rebusannya tiba-tiba berubah jadi warna hijau. Nah, ini adalah salah satu cara yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kita justru mengurangi kandungan vitamin larut air yang ada pada brokoli. Misalnya vitamin C, vitamin D, vitamin B. Ini semua akan hilang atau berkurang pada saat kita memasak tanpa kita sadari, teman-teman. Ya, kemudian adalah vitamin larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kemudian beberapa kandungan mineral, potasium, magnesium, sodium, dan kalsium. Ini hilang atau berkurang pada saat kita masak. Ya, nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah teknik metode memasak. Ada boiling, ada simmering, ada poaching. Kalau teman-teman cari di Google Translate ataupun di Bing Translator, sebenarnya ketiga-tiganya ini sama artinya, merebus. Tapi entah kenapa namanya jadi ada 3 jenis itu, boiling, simmering, dan poaching. Ternyata teman-teman, boiling, simmering, dan poaching adalah salah satu metode yang sama, mirip, yang menggunakan air sebagai fondasi atau cara memasaknya. Air, teman-teman ya. Tetapi yang membedakannya adalah suhu air yang digunakan. Nah, kalau poaching itu kurang dari 180 Fahrenheit atau 82 derajat Celcius. Kalau simmering adalah 85 sampai 93 derajat Celcius. Kalau boiling itu kurang lebih 100 derajat Celcius. Ketiganya sama-sama merebus, teman-teman, artinya. Tapi suhu yang digunakan berbeda. Itu udah kayak ikut Master Chef ya. Pagi-pagi ini, apa yang kamu gunakan? Kata Chef Juna. Saya menggunakan teknik metode poaching, Coach. Aduh, ya Allah. Nah, sayur-sayuran itu biasanya sangat tinggi kandungan vitamin C-nya, teman-teman. Bahkan ada beberapa sayuran yang digunakan sebagai sumber vitamin C. Ya, tetapi kabar buruknya adalah sebagian besar vitamin C akan hilang ketika mereka dimasak terlalu lama dalam air. Nah, ya, faktanya teman-teman, merebus itu dapat mengurangi kandungan vitamin C daripada menggunakan metode masak yang lain. Brokoli, kemudian bayam, kemudian ada lettuce, itu biasanya akan berkurang 50%, teman-teman. 50% kandungan vitamin C-nya pada saat mereka atau sayur-sayuran ini direbus. Kok bisa? Kenapa? Karena vitamin C itu adalah larut air dan sangat sensitif dengan panas. Sehingga ketika teman-teman menggunakan air panas atau menggunakan metode merebus, secara tidak langsung kandungan vitamin C yang ada di dalam sayur tersebut itu akan larut ke airnya. Nah, begitu juga dengan vitamin D, teman-teman. Vitamin D itu sangat sensitif dengan suhu atau panas. 60% vitamin B kompleks yang ada dalam sayur-sayuran itu biasanya akan hilang. Kalau vitamin C berkurang, kalau vitamin B biasanya akan hilang, teman-teman. Ya, ketika daging
itu kita rebus atau kita menggunakan air panas untuk mencuci daging. Itu vitamin B yang ada pada daging itu pasti berkurang atau hilang sama sekali. Nah, bagaimanapun, when the liquid content these juices is consumed, 100% of the mineral and 70-90% vitamin B-nya retain, nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan cairan yang tadi mengandung makanya bukan bekas sih, yang kita gunakan untuk merebus itu biasanya masih mengandung 100% mineral dan 70-90% vitamin B-nya itu masih ada dalam cairan tersebut ya. Dan di sisi lain teman-teman, ketika teman-teman merebus ikan, itu ternyata justru menjaga omega 3 asam lemak baik daripada ketika teman-teman menggoreng atau menggunakan microwave. Nah, menarik kan? Di sisi lain, kalau kita rebus sayur-sayuran, vitaminnya hilang. Tapi di sisi lain, kalau ikan kita rebus, itu justru menjaga kandungan lemak baik yang ada dalam ikan tersebut daripada kalau kita goreng atau kita gunakan microwave. Luar biasa ya. Nah, ini adalah grilling dan broiling. Ini kalau teman-teman cari di Google sama juga teman-teman. Artinya memanggang. Ya, grilling and broiling are similar methods of cooking with dry heat. Ya, menggunakan suhu panas yang kering. Jadi benar-benar kita pakai dry heat-nya, ya, supaya bisa memanggang. Ya, ketika memanggang, sumber panas itu berasal dari bawah. But ketika kita menggunakan broiling, itu suhunya dari atas. Ya Allah. Kalau tadi ada broiling, ada poaching, yang tadi ada poaching, ada simmering, kemudian ada boiling, itu dibedakan menurut suhu airnya dalam saat merebus, teman-teman. Kalau grilling dan broiling, ini dibedakan dari sumber panasnya. Ya Allah. Kalau grilling, sumber panasnya dari bawah, ya, dipanggang. Kalau broiling, sumber panasnya dari atas. Nah, kalau keliling, sumber panasnya dari seluruh arah. Astagfirullahaladzim, receh banget. Ya Allah. Aduh, fokus. Astagfirullahaladzim. Fokus. Oke. Nah, jadi ketika kita memanggang, ini sama teman-teman, grilling dan broiling sama-sama memanggang. Jadi grilling atau memanggang yang sumber panasnya dari bawah is one of the most popular cooking methods because of the great flavor it gives foods. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan ini dan ternyata rasa yang ada dalam makanan tersebut biasanya akan jadi jauh lebih nikmat, teman-teman. Ya, bagaimanapun 40% vitamin B dan mineral itu akan hilang sama sekali ketika kita menggrill atau kita membroil when the nutrient residues drip from the meat. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika daging itu kita panggang, ya, biasanya akan ada cairan yang keluar dari daging tersebut. Ya, nah, cairan itu sebenarnya mengandung vitamin B dan mineral yang otomatis akan hilang kalau kita terlalu lama memanggang. Ya. Dan ada juga yang membahas tentang polycyclic aromatic hydrocarbon
PAH potentially cancer-causing substance that form when meat is grilled and fat drips onto a hard surface. Nah, ada juga yang penelitian lebih lanjut yang bilang bahwa dengan memanggang itu justru mengaktifkan atau memproduksi karsinogen, teman-teman, penyebab kanker, yang biasa disebut dengan polycyclic aromatic hydrocarbon. Makanya ada yang bilang, kenapa kamu pakai panggang, nanti bisa nyebabin kanker loh pada daging-dagingan, dada ayam dan segala macamnya. Ya, dan bagaimanapun juga para peneliti sudah menemukan bahwa kalau 41-89% zat karsinogen ini if driving are removed and smoke is minimized. Kalau misalnya panasnya itu kita panggang nggak terlalu lama, ya. Kalau terlalu lama justru akan menyebabkan timbulnya zat karsinogen tadi, penyebab kanker. Nah, yang berikutnya adalah microwave. Microwave is easy, convenient, nyaman, dan aman sebagai salah satu cara metode untuk memasak. Ya, short cooking times and reduce exposure to heat preserve the nutrient is in microwave foods. Ya, jadi kita bisa atur waktunya, kemudian kita bisa tetap menjaga suhu panasnya, dan kita tetap bisa mengatur agar bagaimana nutrisi dalam makanan itu ya kita minimalisir pada saat untuk hilangnya, ya. Dan faktanya teman-teman, penelitian menemukan bahwa menggunakan microwave is the best method. Wah, saya jadi promosi microwave nih. The best method, metode terbaik untuk menjaga kandungan antioksidan yang ada dalam sayur-sayuran. Misalnya yang ada pada garlic, ya, bawang, kemudian ada mushroom pada jamur. Tapi di sisi lain teman-teman, 20-30% vitamin C yang ada di sayur-sayuran hijau itu biasanya hilang pada saat kita menggunakan microwave. Dan walaupun ini adalah kehilangan yang paling kecil kalau kita gunakan metode yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman gunakan tadi merebus itu 50-60%. Kalau teman-teman gunakan panggang itu biasanya 40%. Tapi kalau teman-teman gunakan microwave itu tetap hilang, tapi 20-30% aja hilangnya. Jadi kalau dibandingkan metode masak yang lain, microwave itu lebih mudah atau lebih minimalisirnya, menguranginya itu lebih rendah dibanding yang lain, teman-teman. Nah, ada lagi namanya nih roasting and baking. Ya, kalau tadi kita broiling dan grilling, ini ada roasting dan baking. Ya, ini juga hampir sama, teman-teman. Namanya adalah memanggang juga. Roasting and baking refer to cooking food in an oven, tapi dia menggunakan oven, teman-teman. Roasting, baking itu gunain oven with dry heat. Jadi gini, ketika teman-teman melakukan metode memasak dengan memanggang dengan menggunakan oven, itu biasanya yang kita lakukan adalah kita gunakan roti-rotian, kemudian kita gunakan muffin, kita gunakan cake, kita gunakan brownies, ya biasanya gitu kan. Kalau nanti teman-teman yang mau ada dessert program kan biasanya pakai panggangan. Nah, jadi dipanggang menggunakan oven. Dan biasanya itu sebagian besar vitamin akan hilang, termasuk vitamin C, teman-teman. Dan temperaturnya yang tinggi itu akan hilang kurang lebih 40% vitamin B gara-gara suhu yang tinggi tadi. Nah, berikutnya adalah setting and stir frying. Ini menggoreng. Ya, menggoreng, teman-teman. Kalau tadi kita udah memanggang, merebus, sekarang kita menggoreng. Kalau kita menggoreng itu menggunakan suhu yang tinggi dan biasanya menggunakan mentega atau menggunakan minyak, ya. Teknik ini sangat sama sebenarnya antara sauteing and stir frying, ya sama-sama goreng juga gitu, teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan stir frying itu makanan
itu lebih sering diaduk. Gini, ya. Dan biasanya suhunya lebih tinggi, kemudian waktu masaknya itu lebih pendek. Kenapa? Karena suhunya tinggi banget gitu kan. In general, this is healthy way to prepare food. Cooking for a short time without water prevent the loss of vitamin B. Yes, tetapi penambahan minyak itu jadi nambah kalori walaupun vitaminnya masih ada. Kalau tadi kita bicara tentang vitamin B ya, vitamin B dan vitamin lain yang larut air pada saat merebus akan hilang. Kalau kita menggoreng, vitamin B-nya dan vitamin lain yang larut air akan tetap berada di makanan tersebut. Tapi kalori nambah, teman-teman. Nambahnya dari mana? Dari minyak tadi. Ya. Beberapa penelitian, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa absorpsi dari beta karoten itu 6,5 kali lebih banyak dibanding kalau kita hanya makan makanan yang mentah. Dan di penelitian lain, teman-teman, itu kandungan likopen dalam darah itu meningkat 80% ketika seseorang mengkonsumsi tomat yang ditambahkan olive oil daripada yang mereka makan tomat aja. Nah, dan di sisi lain, stir frying has been shown that to significantly reduce the amount of vitamin C in broccoli and red cabbage. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, hampir semua cara masak itu sebenarnya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk juga gitu. Kenapa? Karena itu adalah pilihan yang memudahkan kita untuk mengolah makan makanan. Kalau kita bilang semua cara masak ini salah, cara masak itu salah, lah terus kita makannya gimana? Jadi yang sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman cari metode masak terbaik, ya nggak ada. Semua metode masak ya sama aja. Sama-sama tujuannya adalah untuk mengolah dan merubah makanan. Kalau teman-teman lihat dan bandingkan dengan zaman dulu yang belum ada variasi dalam teknik memasak, bisa dikatakan mereka jadi lebih sehat dibanding kita yang sekarang ketika kita semakin banyak tahu cara memasak, secara tidak langsung juga semakin mengurangi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak hanya dalam hal ini diproses menggunakan cara memasak, tapi juga makan makanan yang raw food, yang tidak perlu diproses dalam memasak. Ya, let's say misalnya tomat, kemudian selada, yang nggak perlu kita rebus juga, nggak perlu kita masak juga, langsung aja dimakan lalapan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, jadi mana nih metode masak yang bagus CA? Ya nggak ada, semua metode masak ya sama aja teman-teman. Nah ini adalah yang paling sering kita lakukan nih, paling simple, frying, goreng juga namanya, ya. Tapi yang sering kali kita gunakan apa? Deep frying, yaitu adalah menenggelamkan makanan dalam minyak teman-teman. Ya pokoknya kalau nggak tenggelam nggak sah. Seperti ibu saya, kalau saya kasih olive oilnya cuma 1 sendok makan gitu kan, terus dia ngomel, lah dikit banget gunain minyaknya. Kalau goreng tuh harus banyak-banyak gunain minyaknya. Ya Allah. Ya, jadi menggoreng ini seringkali secara tidak langsung membanjiri makanan kita itu dengan banyak sekali lemak, teman-teman, ya. Terutama ya karena kita gunakan minyak gitu kan. Dan biasanya itu menggunakan suhu tinggi. Nah, terus biasanya juga kita menggunakan metode deep frying, yaitu menenggelamkan makanan dalam larutan minyak yang cukup banyak, ya. Dan ini adalah salah satu cara paling populer dan paling mudah, ya. Bahkan anak kecil pun kalau kita misalnya umur 7 tahun, keponakan saya itu teman-teman nggak mau makan telur rebus, maunya telur goreng, ya. Pokoknya harus digoreng, pokoknya apa-apa harus digoreng. Nah, ternyata teman-teman, lemak
lemak yang ada dalam minyak tersebut itu justru menjadi salah satu sumber utama membuat makanan jadi lebih crunchy, jadi lebih apa sih namanya, lebih terasa enak di mulut kita, teman-teman. Ya, tapi nggak semua makanan juga harus digoreng. Inilah, nih saya kasih tahu teman-teman ya. Ikan laut nih yang banyak mengandung omega 3 teman-teman, asam lemak, lemak baik. Itu akan hilang lemak baiknya kalau teman-teman menggunakan metode menggoreng. Sebagai contoh, ada satu penelitian yang bilang bahwa menggoreng ikan tuna sudah menunjukkan hasil bahwa itu akan menurunkan kandungan omega 3-nya 70-85%. Udahlah kita gunakan ikan laut itu sebagai sumber lemak baik, kita goreng, lemak baiknya hilang, yang ada kalori nambah. Tapi berarti menggoreng nggak bagus dong? Nggak juga. Kenapa? Karena ada penelitian juga yang bilang bahwa vitamin C dan vitamin B itu tetap 100% teman-teman. Ada dalam makanan kalau kita goreng. Jadi gimana nih? Bagusnya yang mana nih? Ya nggak ada yang bagus juga. Semua metode makannya sama aja teman-teman. Ya. Nah, sampai saat ini memang gaung atau kampanye menggunakan mengurangi goreng-gorengan dan segala macamnya itu memang jauh lebih kerasa kedengarannya gitu kan. Salah satunya ya karsinogen tadi karena ada kanker dan segala macamnya ditambah dengan obesitas dan segala macamnya. Sehingga banyak yang bilang bahwa kurang-kurangilah goreng-gorengan. Nah, berikutnya adalah metode yang lain adalah steaming, teman-teman. Steaming is one of the best cooking method for preserving nutrient, including water-soluble vitamin, which are sensitive to heat and water. Research has found that steaming broccoli, spinach, and lettuce reduce their vitamin content by only 9-15%. Nah, ada juga nih menggunakan steam aja, ya. Biasanya kan teman-teman kukus. Kalau steam kan dikukus, ya. Ini juga ternyata bagus banget untuk menjaga kandungan nutrisi vitamin dan mineral dalam suatu makanan. Kalau dikukus aja teman-teman, ya. Ini, nah ini ada 10 tips yang teman-teman bisa gunakan untuk menjaga agar nutrisinya itu ya minimal nggak terlalu banyak hilang. Yang pertama adalah gunakan sedikit air pada saat kita merebus. Kemudian yang kedua adalah kalau masih ada cairan yang tersisa ketika kita menggunakan memasak sayur-sayuran, itu cairannya jangan dibuang, teman-teman. Justru cairan itulah yang banyak mengandung vitamin dan mineral, karena itu adalah sisa-sisa vitamin dan mineral yang dikeluarkan dari sayuran tersebut. Kalau kita kan biasa dibuang. Sama kalau misalnya kita membuat jus. Ketika kita buat jus sayuran atau jus buah-buahan, kadang kan kita nggak mau makan ampasnya kan, ampasnya kita buang. Ternyata justru ampasnya itu yang tinggi serat, teman-teman. Kalau teman-teman buang ampasnya, teman-teman hanya minum cairannya aja, cairan jusnya aja, teman-teman hanya dapat gula, seratnya nggak dapat. Nah, jadi itu adalah salah satu cara buat teman-teman agar tetap bisa dapetin serat pada saat teman-teman pengen buat jus. Kemudian adalah tambah. Nah, kalau teman-teman manggang, kan biasa ada cairan-cairan yang jatuh tuh. Nah, cairannya itu dioleskan lagi ke makanan yang kita panggang. Kemudian don't peel vegetable until after cooking them. Better yet, don't peel at all to maximize their fiber and nutrient density. Jangan dipotong-potong sayurannya, jangan dibuat kecil-kecil kalau pada saat teman-teman pengen masak sayur-sayuran. Ya, biarlah dia dalam keadaan utuh supaya nutrisinya juga utuh. Kemudian memasak sayur-sayuran dengan jumlah air yang lebih sedikit untuk menjaga supaya vitamin C dan vitamin B-nya nggak hilang. Terus
Try to eat any cooked vegetable within a day or two as their vitamin C content may continue to decline when the cooked food is exposed to the air, udara. Nah, jadi kalau habis masak, kalau bisa langsung dihabisin. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi sampai 1-2 hari. Ya, terutama sayur-sayuran, teman-teman. Ya. Cut food after rather than before cooking. Nah, kalau teman-teman mau memasak, lebih bagus disarankan habis dimasak baru dipotong-potong. Jangan dipotong-potong dulu baru dimasak. Nah, itu kenapa? Karena semakin kecil potongan-potongan makanan yang kita masukkan sebelum masak, itu justru semakin memperbesar peluang hilangnya kandungan vitamin dan mineral dalam makanan tersebut. Ini nih CA yang buat saya itu malas masak. Ribet banget mau masak. Tenang, ini cuma tips doang teman-teman, nggak wajib ya. Kalau wajib tuh ibadah. Ini cuma tips aja buat teman-teman. Kalau mau masak, mau diikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan pusing dulu. Ya kan, sama kayak ini nih, adik saya nih teman-teman. Dia olahraga. Saya kasih tahu, Bim, namanya kan Bim, olahraganya kalau mau olahraga pemanasan dulu. Oke, kata dia kan. Yalah pemanasan, maklum teman-temannya generasi Z gitu kan. Yalah pemanasan. Terus dia pemanasan. Terus saya kasih tahu, Bim, pemanasan itu harusnya dynamic, jangan yang statis. Kenapa? Karena kalau dynamic itu justru bisa meningkatkan denyut jantung. Jadinya pembakaran kalori lebih maksimal, Bim. Terus dia bilang gini, nggak pemanasan, salah. Pemanasan, salah. Ya udahlah, nggak usah olahraga. Nah, begini juga nih teman-teman. Ya, masak, salah. Nggak masak, salah. Jadi gimana nih? Yang sebenarnya nggak salah teman-teman. Ya kita dalam rangka mencari terus menambah ilmu sehingga kita punya perspektif wawasan yang jauh-jauh lebih luas gitu. Jadi saya belajar teman-teman. Saya belajar makanya saya belajar dari adik saya itu kan Bim bahwa buat teman-teman yang baru mulai it's good. Yang penting mulai aja dulu. Nah, seiring dengan berprosesnya waktu, bertambahnya waktu, teman-teman jadi paham bahwa oh ini boleh, oh ini jangan dilakukan. Yang penting lakukan aja dulu sampai nanti teman-teman di satu titik teman-teman paham bahwa oh ternyata harusnya seperti ini. Nah, mulai ada improvement, mulai ada peningkatan. Makanya sekarang teman-teman, saya kalau ditanya gitu, Coach, boleh nggak ini? Boleh, tapi dikurangi ya. Kalau saya udah bilang, nggak boleh. Wah, yang ada pasti teman-teman, ya elah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus gua makan apa? Dikit-dikit nggak boleh. Iya, boleh aja, boleh. Jadi saya juga banyak belajar teman-teman dari beberapa literatur juga bahwa kalau teman-teman untuk starting make a new habit ya membuat kebiasaan baru itu memang butuh proses dan tidak semudah sehari semalam membalikkan telapak tangan minum air yang tadinya cuma 2 liter terus tiba-tiba jadi 4 liter itu emang butuh effort sih, memang butuh proses, butuh waktu. Dan begitu juga dengan melepaskan pola makan yang udah terbiasa, bahkan ada yang udah tahunan, puluhan tahun udah terbiasa makan ini, terus tiba-tiba masuk kelas lalu jadi shock gitu kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus gue makan apa? Saya boleh-boleh aja sih teman-teman. Ya, yang penting adalah porsi dan pengaturannya aja. Sampai teman-teman bertahap dan akhirnya teman-teman paham bahwa oke, berarti emang ini harus saya kurangin dan segala macamnya, kayak gitu ya.
Oke, kita udah selesai nih teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau kita mau diskusi, boleh banget. Masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini.